Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Remaja sekalian, telah kita buka taklim ini dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita baca Fatihah buat ahli kubur kita masing-masing, wabil khusus buat Bapak Haji Salim bin Kong Rimin, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sekaligus juga ahli kubur kita yang sedang rahmatillah, mudah-mudahan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika hilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali wa sahbi thumma tabi'ina lahum ahlun tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Remaja, putra dan putri sekalian, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim rutin yang diadakan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil kiamah. Remaja sekalian,
Mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 25 paragraf tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Lamanya masa kejadian dan perubahan dalam kandungan ibu itu diterangkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaihi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yab'atsullahu ilaihi malaka wa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syakiyun aw sa'idun summa yunfakhu fihi ruh. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud. Artinya, sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai setitik mani, kemudian menjadi segumpal darah, seperti itu juga 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu juga 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dan diperintah dengan 4 kalimat. Dan dikatakan kepadanya, tuliskanlah amalnya, rizkinya, dan ajalnya. Dan dituliskan jahat atau baik. Kemudian ditiuplah padanya ruhnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Remaja, putra dan putri sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan membahas tentang asal penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 16. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji
hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan manusia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh sahabat baginda Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummih arba'ina yauman nutfatan. Baginda Rasulullah menyampaikan, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, yaitu kita nih semua sebagai seorang manusia, yujma'u khalqahu fi batni ummi, dikumpulkan, dihimpun penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya masing-masing. Kita semua nih sebelum terlahir ke alam dunia dikumpulkan oleh Allah terlebih dahulu di rahim ibu kita masing-masing. Arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari di rahim ibu bentuk kita masih nutfah, yaitu air mani yang kental yang sekarang dinamakan sperma. Dari mana asalnya? Dari seorang laki-laki yang kemudian berpindah ke rahim seorang wanita ketika dia telah menjadi pasangan suami istri. Kalau belum menjadi pasangan suami istri, maka hal ini melarang dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebab utamanya, kalau belum menjadi suami istri, maka akan merendahkan derajat manusia lebih rendah dibandingkan binatang. Jadi hati-hati. Kalau sudah menjadi pasangan suami istri, nggak ada masalah, hukumnya halal. Tapi kalau belum, maka ini hukumnya menjadi haram karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbasnya adalah menjatuhkan derajat manusia ke derajat yang paling rendah. Dan inilah yang dibilang Allah di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabi. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina, janganlah kamu sekalian mendekati zina. Ingat nih, jangankan melakukan, deketin aja perbuatan zina Allah sudah udah nggak boleh. Kalimat wala, laknya adalah nafi sebagai bentuk larangan. Hukum yang ada di dalamnya jatuh hukum Apa itu haram? Kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Pilih mana?
Pilih mana? Allah pun lanjutkan, innahu kana fahisatan, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang paling buruk, yang paling jelek, wasa asabila, dan itulah seburuk-buruk perjalanan manusia. Satu kali berbuat zina, kata baginda Rasul, 7 keturunannya bakal ngikut. Anaknya pasti melakukan zina, cucunya pasti, cicitnya pasti, sampai hingga 7 turunan. Nah, orang tuanya yang melakukan, kebagian dosanya terus. Inilah yang dinamakan dosa jariah dengan sebab perbuatan zina. Dan yang paling menyakitkan, kalau dia punya anak, nggak sah dibinkan kepada bapaknya. Misalnya anaknya namanya si Fulan, bapaknya ketahuan ini, tapi hasil perbuatan zina, nggak sah dibinkan. Imbasnya lagi, anak ini pun nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dalam hukum, anak hasil perbuatan zina gugur warisnya. Nih, mau apa enggak? Enggak. Mau apa enggak? Enggak. Itulah imbas daripada perbuatan zina. Buruk perjalanan manusia dengan sebab melakukan zina. Maka manusia yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu dikumpulkan di rahim seorang wanita, nutfatan, air mani yang kental dulu tuh selama 40 hari, bentuknya masih air mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian Allah salin bentuknya menjadi segumpal darah. Dan itu prosesnya pun selama 40 hari. Udah berapa tuh? 40 tambah 40. Summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian diganti lagi bentuknya oleh Allah di rahim seorang ibu menjadi segumpal daging misla zalik, waktunya pun 40 hari. Berapa udah? 120. Berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. 1 bulan 30. 3 kali 4 12. Ibu-ibu biasanya merasakan berat yang bukan main. Wahnan ala wahnin, kepayahan yang teramat sangat ketika seorang ibu mengandung. Nih kalian dulu, sebelum terlahir ke alam dunia, ibu kalian itu susah payah mengandungnya, berat betul. Apalagi ketika memasuki usia 120 hari, 4 bulan, nih maboknya bukan main. Untung kalian laki-laki, tapi kadang-kadang ada istrinya yang hamil, suaminya yang ngidam. Lah, jangan dikira nggak ada. Ada. Lawahnin, kepayahan yang teramat sangat dengan sebab menghamili seorang anak. Makanya kalian nih dengan ibu jangan durhaka. Karena sorga seorang anak ada di bawah telapak kaki ibu. Ada anak yang rada-rada songong, saya intip Pak Ustadz kagak ada. Ada yang begitu? Ini namanya songong, pakai diintip di telapak kakinya, kagak ada kutu air yang ada. Yang dimaksud ini bahasa rendahnya seorang anak
derajatnya di hadapan orang tuh, Tua. terutama ibu. Jangan sekali-kali menyakiti hati seorang ibu, walaupun cuma dengan kata-kata. Ingat, ada salah seorang sahabat Nabi, sholatnya rajin, ibadahnya getol, tapi cuma satu kesalahannya. Ketika dipanggil ibunya, dia lagi sholat sunnah, matinya susah. Sampai-sampai Nabi bilang, kumpulkan kayu bakar, kita bakar nih orang. Pengen begitu? Enggak. Ini kadang-kadang kalian baca Quran kagak, sholat sunnah kagak, dipanggil sama emak, tong, neng, pura-pura budak. Makanya penyakit anak sekarang, belum waktunya budak, udah budak duluan. Bener? Benar. Melihat orang tuanya lagi susah payah mengerjakan pekerjaan, dilihatin aja. Ada yang main HP, dutron aja main HP. Orang tuanya nggak dipedulikan, padahal lagi melakukan pekerjaan. Wajar kalau kemudian orang tuanya masih sehat, anaknya udah engkak-engkakan. Kenapa? Karena kurang baktinya dengan orang tua. Padahal lihat nih prosesnya, dari air mani yang kental menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, waktunya 4 bulan. Payah orang tua menghamili seorang Anak. Makanya jaga, kata baginda Rasul, haram masuk sorga seorang anak yang durhaka dengan orang tua. Wah. Jangankan masuk, baunya sorga saja nggak dapat. Pengen masuk sorga, Pengen. bakti sama orang tua. Lah tadi jawabnya yang pengen banyak banget. Jangan ditanya bakti sama orang tua, sepi. Nih, ibu begitu susah payahnya menghamili seorang Anak. Bayangin, mau nyuci dibawa, mau masak dibawa, mau kondangan dibawa, sampai mau tidur juga dibawa. Coba bayangin ibu-ibu hamil kalau mau tidur, mau telentang, lah munjung. Apalagi yang bayinya gede, mau miring salah, mau tengkurap lah kayak orang main jomplangan. Coba bayangin dah. Seperti kalian nih yang laki-laki kalau perutnya buncit, coba dah tidur telentang, perutnya melisnang banget, ngap-ngapan, miring salah, sakit, tengkurap apalagi. Kempes. Itu yang isinya bukan Anak. apalagi wanita, ibu-ibu. Bayangkan itu, ketika ibu kalian menghamili kalian masing-masing, susah payah. Ini kata baginda Rasul, summa yab'asullahu ilahi malakan. Kemudian ketika usia kandungan seorang ibu sudah 120 hari, kemudian Allah mengutus ke dalam rahim ini seorang Malaikat. diutus tuh oleh Allah untuk menjumpai calon bayi yang ada di rahim seorang ibu. Makanya dipesankan dalam ajaran Islam, ketika seorang wanita hamil, suaminya ngusap-ngusap perutnya. Ngapain? Bacain kalimat-kalimat thayyib, ayat-ayat Quran. Ini ada istrinya hamil dinyanyiin lai 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 lai. Untung tuh bayi nggak joget di dalam. Ini namanya suami nggak paham. Kenapa?
120 hari itu malaikat datang diperintahkan oleh Allah. Nemuin tuh calon baik, jangan dinyanyiin dangdut. Apalagi ada yang kadang-kadang nih, menurut terapi, kalau seorang bayi diperdengarkan musik klasik, maka otaknya akan menjadi cerdas, pinter, mentar songong. Beda kalau dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya sudah cerdas, artinya lembut. Insya Allah jadi anak soleh. Kalau nggak percaya nanti kalau kalian punya anak pertama nyanyiin lagu jazz, dangdut. Pas anak kedua, nah bacain ayat Al-Qur'an, kalimat-kalimat thayyib. Lihat tuh anak perbedaannya. Yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Pengen ngetes? Enggak. Pengen ngetes? Enggak. Nih, makanya Islam mengajarkan begitu. Minta kepada Allah keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan yang soleh, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah punya anak, semua orang bisa. Tapi kemudian, mampukah dia mendidik anaknya dengan baik atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena nanti orang tua bakal ditanya. Makanya kalian nih yang sekarang ada, jadi anak jangan nyusahin orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kebawa orang tua. Di dunia sering nyusahin orang tua, udah bentar mabok, orang tuanya lagi yang belain. Ntar nyolong, orang tuanya lagi yang belain. Ntar berantem, orang tuanya lagi yang belain. Nih anak begini nih, di dunia aja udah bikin susah. Di akhiratnya abis orang tuanya digedein. Kenapa? Anaknya mabok, ditanya, "Bulan, kamu punya anak?" "Iya." "Lagi di dunia anakmu tukang mabok?" "Iya." Abis orang tuanya digedein. Jangan dikira enggak. Makanya kalau anak yang berbakti, yang soleh, sayang orang tua, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhir. Kalian gak ibadah, jangan dikira orang tua gak ditanya. Nanti di sono ditanya, "Fulan, apakah kamu pernah mengajarkan anakmu buat ibadah?" Kata orang tuanya, "Iya." "Tapi anakmu gak mau ibadah." Anaknya yang bakal digedik. Tapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan, anak sama orang tua bareng digedik. Berat gak? Apalagi laki-laki lebih berat. Kalau wanita, ibu-ibunya gak bakal ditanya. Yang ditanya adalah laki-laki. Makanya nanti banyak laki-laki yang dibangkitkan di hari kiamat, pundaknya miring. Lagi di dunia tegak, pas begitu di akhirat dibangkitin miring begini nih, melengsok. Lehoy. Banyak itu nanti. Kenapa? Karena kurang adilnya selama hidup di alam dunia. Makanya hati-hati jadi laki-laki. Jauh lebih berat dibandingkan seorang wanita. Jelas? Nah, malaikat ini diutus oleh Allah menemui calon bayi yang ada di rahim seorang wanita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 kalimat. Ingat-ingat nih. Berapa? 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dan difirmankan oleh Allah kepada malaikat itu. Yang pertama nih kalimatnya, uktub amaluh, tulis amal perbuatannya nanti ketika hidup di alam dunia. Nih kalian sebelum lahir
120 hari di rahim ibu itu udah ditulis. Udah ditulis amal-amal kita. Nggak ada yang meleset. Lengkap semuanya. Kalian melakukan kebaikan udah ditulis. Kalian melakukan keburukan udah ditulis. Termasuk hadir di majlis Taklim. si fulan nanti malam minggu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian hadir di majlis. Tempatnya ada di pojok. Udah ketahuan. Dan itu dituliskan ketika umur kita baru 120 Hari. dalam rahim ibu masing-masing. Nggak bisa ngeles. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditulis warizqohu, rezekinya, rizki kita masing-masing nih. Ntar nih habis ngaji makan bakwan apa makan lontong? Cabe. Lontong duluan, bakwan duluan. Udah ditulis. Kata kita makannya lontong dulu, baru bakwan Betul. nyusul. Ternyata pas begitu makan lontong dalamnya ada cabai, ham, ya kan? Ya. Mau makan Wan. temennya lewat ketendang, tung, nggak jadi makan bakwan. Udah ditulis jauh sebelum kita Ada. kan ada bocah sekarang begitu, beli bakwan cabai 1. Sok banget yang dia makan bakwan dulu, cabenya belakangan. Ada lagi yang dibalik, cabai duluan, bakwannya belakangan. Nah, ini nyari penyakit. Ada kan yang begitu? Banyak. Cabai dulu dimakan, peletus, udah ham. Bakwannya baru mau dicaplok, temennya nyenggol, wah jatuh, kagak jadi. Wah. Habis saya kepedesan. Ada kan yang begitu? Ada. Itu semuanya udah ditulis. Jauh sebelum kita melakukan, rezeki kita udah dibagi-bagi. Rezeki kita banyak sedikit udah ditentukan. Makanya ketika mendapatkan rezeki banyak bersyukur kepada Allah. Ini anak sekarang kadang-kadang lagunya rada-rada nyulak dikit. Makan, orang tuanya udah boleh masak. Dari pagi tuh orang tua berdegur masak, nyangin sayuran, masak nasi udah disiapin kan. Anaknya disuruh tong makan. Pas dilihat launya tempe, kangkung, sayur asem. Ngomongnya apa tuh bocah? Ngomongnya apa? Mak bosen ini mulu. Ada yang begitu? Ada. Sekali-kali apa mak Kentucky. Haelah. Muka toge ngomong Kentucky. Syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rezeki sudah Allah yang ngatur pada saat kita di rahim ibu masing-masing. Nggak bakal meleset. Yang kedua, wa ajalahu, ajalnya. Ini kita umur kita sampai berapa itu udah ditentuin ketika di rahim ibu masing-masing. Ada yang pede banget anak muda. Umur saya mah panjang Ustaz, sampai 70 tahun. Nah, belum tentu. Kenapa? Ajal kita sudah ditentukan Allah. Ada orang yang berani banget mati, tapi kagak mati-mati. Ada yang takut banget sama mati, kagak mati-mati juga. Artinya apa? Allah sudah tetapkan ajal masing-masing. Jadi jangan takut. Ada yang ngomong, tuh orang sakit mulu, entaran gue mati tuh. Mati deh ini mah mati. Lah lihat aja, lihat tuh, udah engkak-engkakan, makan udah kagak mau, minum pakai disuapin, mati dan mati. Ada yang ngomong begitu?
Yang ngomong segar bugar mati duluan. Artinya apa? Ajal sudah Allah tetapkan. Makanya Allah bilang dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastab. Maka apabila datang ajal kepada mereka tuh udah nggak bisa, mau dimajuin nggak bisa, dimundurin juga nggak bisa. Kali gitu orang tua lagi ngap, anaknya nangis, bah jangan mati dulu bah, bangun lagi, kagak, nggak ada, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundur. Oleh karena itu sadari hal ini, ajal datangnya mendadak. Kata baginda Rasul, al mautu ya'ti bagtatan. Mati datangnya tiba-tiba mendadak, gak pakai permisi. Ini yang harus diperhatikan. Gak ada judulnya tuh yang namanya ajal. Permisi ya pulan, lu gue mematiin dulu. Gak ada. Kecuali setingkat para aulia kekasih Allah. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa ketika didatangi malakal maut, Nabi Musa nolak. Malakal maut ditonjok, dipukul, matanya dicongkel. Balik lagi malakal maut, ya Rob, kenapa engkau mengutus aku kepada orang yang gak mau mati? Tuh Nabi Musa. Apakah Nabi Musa nggak mati? Mati. Padahal malakal maut bisa ditonjok, dicongkel matanya. Kita bisa begitu? Boro-boro didatengin aja juga udah kagak bisa ngomong lagi. Nih, ajal sudah ditentukan Allah. Nggak ada yang bisa menunda waktunya. Nggak ada yang bisa mendahulukan waktunya. Semuanya sudah ada catatannya masing-masing. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang paling penting di akhir hidup kita mati dalam keadaan husnul. Itu yang paling penting. Makanya lihat ulama-ulama dulu termasuk sahabat Nabi, sekelas Sayyidina Umar, sekelas Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, selalu berdoa, ya Rabb, matikan kami dalam keadaan baik. Makanya tuh ada sekarang doa yang dijadikan syair lagu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tuh minimal selesai sholat baca 10 kali. Sering dibaca. Ini kagak kadang-kadang baca kalimat itu, ya Allah biha, ya Allah. Lu mengapain? Baca yang benar, karena itu kalimat doa. Nih. Kemudian yang keempat, wasyakiyun au sa'idun, dan celaka atau bahagia semuanya udah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan ketika terlahir ke alam dunia bahagia terus hidupnya, udah dicatat, udah ada catatannya, udah ada ketetapannya. Si fulan terlahir ke alam dunia menderita terus, udah ada catatan. Makanya ingat, kalau dikasih senang oleh Allah bersyukur, lagi bahagia bersyukur. Ini kadang-kadang kita lupa. Dikasih sehat nggak mau sholat, dikasih sehat main mulu, giliran aja dikasih sakit
Baru ingat, mak, kopiah kemana mak? Mak, sarung di mana? Kata emaknya, lah tumben lu Tong. Mau ngapain? Bayang mak mau ke musola. Sambil megangin pala, buyang palanya. Jalan legag. Kata temen, lu kemana? Musola. Lah tumben lu. Ya. Ada kan yang begitu? Besok sehat, nyabak juga kagak. Ini kita. Makanya ketika diberikan kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Ketika dikasih kesedihan, ingat, kalau kita dikasih sakit, diantaranya oleh Allah Subhanahu, syukuri. Kenapa? Karena sakit ibarat orang yang punya harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, nggak pernah dibersihkan. Artinya orang yang nggak pernah sakit berarti tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Makanya dikasih sakit, pertama dosanya dihapus menjadi bersih, dan yang kedua derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Selama ketika dia sakit, dia ingat kepada Allah. Makanya lihat, ada orang yang gak pernah sakit, namanya Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal? Enggak. Kenal di mana? Fir'aun seumur hidup gak pernah sakit. Bahkan buang hajatnya, buang airnya sebulan sekali. Kalian bisa? Gak usah sebulan, seminggu baru buang Hajat. udah melintir sono melintir sini. Fir'aun gak pernah sakit. Makanya dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Gak pernah sakit. Kita sakit sering, tapi bader banget masih. Benar? Padahal sakit ini tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan kunci menyembuhkan penyakit adanya di pikiran dan di hati kita. Jelas. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, dan ini doa, wa iza maridtu fahuwa yasbin, dan apabila aku sakit maka dia Allah yang maha menyembuhkan. Apalagi sekarang nih musim penyakit. Musim penyakit enggak? Musim penyakit, mau jalan kemana aja kita disuruh pakai masker, kita disuruh jaga jarak, kita disuruh cuci tangan. Makanya ini pelajaran. Penyakit diberikan oleh Allah, maka jaga diri kita dengan baik. Ini kadang-kadang ada anak-anak nih makan nggak pakai cuci tangan, main cogroh aja udah. Ada Banyak. Maka jaga kesehatan. Kenapa? Karena kecelakaan dan kebahagiaan sudah dituliskan Allah ketika di rahim ibu kita masing-masing. Summayun pahu fihi ruh, kemudian baru ditiupkan ruh oleh malaikat ke dalam rahim yang ada calon bayinya tadi. Ketika ditiupkan, baru tuh seorang ibu merasakan denyut dari seorang anak. Mulai itu perutnya ada detak-detak, ada denyutnya. Dan seorang wanita baru bisa merasakan. Kalau nggak percaya nanti kalian laki-laki dioperasi, dimasukin calon bayi.
Kira-kira ngerasainnya gimana? Sanggup nggak? Bayangin di dalam perut ada yang berdetak, ada yang berdenyut, sehingga seiring usia kadang-kadang tuh calon bayi menendang orang tuanya, kadang-kadang muter, kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas, kaki di bawah, nendang. Ini payahnya seorang ibu ketika menghamili anaknya masing-masing. Maka ingat nih kalian, kalau sudah tahu penciptaannya seperti itu, jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu kalian masing-masing. Hormati, hargai, dan berbaktilah dengan penuh rasa kasih sayang. Awas, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua, hidup di dunianya susah, di akhiratnya bakal sengsara. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan, ternyata penciptaan kita cuma seperti itu. Maka beradablah kepada Allah, beradablah kepada orang tua sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mampu membahagiakan orang tua di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai serta Tirmizi dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Maaf Ustadz, izin bertanya tentang penjelasan yang lalu. Kan kita sudah mengetahui bahwa sifat-sifat Allah, yang salah satunya Allah Maha Mengetahui, dan kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi kenapa kita masih suka berkhianat atas apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita? Terima kasih. Baik. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ingat kata baginda Rasul, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya lupa. Manusia sudah tahu dia diciptakan oleh Allah, disuruh buat beribadah kepada Allah, menjaga amanat yang diberikan Allah, tapi kadang-kadang masih maksiat kepada Allah. Apa ini? Karena dalam diri manusia ada yang namanya hawa nafsu, ada keinginan, dan kadang-kadang akalnya kalah dengan keinginannya. Makanya dia bermaksiat kepada Allah. Disuruh sholat, sibuk ngerjain yang lain. Disuruh taat, kadang-kadang masih maksiat. Ini penyebabnya adalah hawa nafsu, keinginan yang ada pada diri manusia. Jangan nyalain setan. Kadang-kadang ada, nih gara-gara setan nih godain saya. Setan gak menyesatkan. Setan itu cuma menggoda, membisikkan, tapi menyesatkan enggak. Sama seperti Nabi. Nabi cuma menyampaikan kebenaran, tapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Jelas? Setan yang ngomong, ya Rasul, ketika Nabi tanya, aku tidak menyesatkan umatmu,
tetapi aku hanya membisikkan kepada mereka. Dan ketika mereka mengikuti, sesatlah mereka. Sama seperti orang yang dapat hidayah. Nabi nggak bisa memberikan hidayah, tapi Nabi menyampaikan kebenaran. Ketika diikuti, hidayah Allah dia dapatkan. Begitu prosesnya. Maka manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahan dan kekhilafannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang namanya manusia kita ini gak pernah luput, gak ada yang bersih dari dosa dan maksiat. Maka ketika kita melakukan dosa dan maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasul, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertobat dari segala dosa-dosanya mirip seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya kalau melakukan kesalahan, berbuat dosa, tobat buru-buru. Jangan pakai nunggu. Ini kadang-kadang anak muda, tar aja saya mau udah tua-tuaan dikit baru tobat. Iya kalau sampai tua, kalau enggak Mati. maka jangan menunda-nunda Obat. Kan ada cerita pendek. Ketika nih orang mau tidur, dia ngomong, saya besok baru mau Obat. Kemudian dia kagak bangun-bangun lagi udah. Kita nggak pernah tahu kan? Maka jangan tunda-tunda Tobat. Jelas? Jelas ya? Ya, ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miknya jauhan dikit. Iya. Ustadz mau nanya, maaf nih, untuk seorang anak kan surganya di telapak kaki ibu dan surganya orang ibu ada pada ayah. Untuk saya ingin bertanya, di kaki sebelah manakah letak surganya ibu kepada anaknya, kata Bang Tuge? Ya. Ini yang tadi saya bilang, Ujang pengen ngintip. Gitu ya. Yang Baginda Rasul memang pernah bersabda di dalam hadis, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga seorang anak ada di bawah telapak kaki ibu. Ini kata baginda Rasul. Kemudian telapak kaki yang mana? Kanan apa kiri? Tuh nanyanya. Ya. Kalaupun dikatakan ada di sebelah kanan, nggak kelihatan. Ada di sebelah kiri, sama nggak nampak. Makanya tadi dibilang ini adalah bahasa kiasan tentang rendahnya seorang anak di hadapan orang tua. Sampai surganya saja ada di bawah telapak Kaki. Beda lagi nanti ketika seorang wanita nih sudah punya suami, surganya seorang istri ada di tangan suami. Tapi surga seorang suami tetap ada di bawah telapak kaki ibunya. Ingat tuh. Surga seorang istri, anak wanita, ketika sudah punya suami, surganya ada di tangan suaminya. Tapi surga seorang suami tetap ada di bawah telapak kaki ibunya. Makanya kalau ada seorang suami takut sama istri, sehingga kurang baktinya kepada ibunya, siap-siap nggak bakal masuk surga. Ada kan yang begitu? Ada. Ikatan suami takut Istri. Jangan. Kenapa? Surganya seorang suami
ada di bawah telapak kaki ibunya. Dan ketika seorang istri menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, istri yang begini disebut namanya istri durhaka. Jelas? Jelas. Jangan dirawatin. Nabi Ibrahim aja begitu. Ketika dia mendapatkan istri anaknya Nabi Ismail suka mengeluh, jelek-jelekin suaminya, apa kata Nabi Ibrahim? Ismail, besok-besok ganti tuh palang pintumu. Ini bahasa kiasan, artinya apa? Ganti istrimu dengan wanita yang Soleha. yang gak sering mengeluh, yang gak sering jelek-jelekin suami, yang tetap bakti kepada suaminya, karena dia menyadari sorganya ada di tangan suaminya, sedangkan sorga suaminya ada di bawah telapak kaki Ibunya. Soal sebelah mananya gak usah pakai ditanya. Kenapa? Kalaupun dikatakan di sebelah kanan atau kiri, tidak nampak, gak kelihatan, karena ini adalah bahasa kiasan. Tujuannya apa? Agar anak tahu diri bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, terutama Ibu. Makanya dibilang lampunya seorang anak ada di bapaknya. Nih anak sering lawan sama bapak, siap-siap aja hidup di alam dunia gelap, susah nyari penghidupan di alam Dunia. kerja, bentar dipecat. Ada yang begitu? Banyak. Belum lamar kerja, kagak diterima, belum lamar. Ada kan? Ada. Makanya gampang. Kalau masih punya ayah, nih mau ngelamar kerja, Mbak doain, Pak doain, insya Allah lolos. Apalagi dengan ibu. Ibu doanya sebanding dengan 70 orang wali. Makanya kalau pengen nih kita didoain sama wali, gampang yang masih punya ibu, minta doain. Itu doanya sebanding dengan 70 orang Sekarang kalian coba nyari waliullah 70 orang, nemu? Tahu juga kagak. Cukup dengan minta doa orang ibu. Dan doa orang tua tidak akan pernah ditolak Allah. Makanya jadi orang tua jangan doanya yang jelek-jelek. Ini kagak, anaknya rada badar, mampus lu tong lu. Lah, ini doa yang jelek. Anaknya badar, orang tuanya ngomong aja, lu badar amat sih. Jangan. Itu doa. Anaknya nih rada-rada kurang bagus kelakuannya, ngomong, "Tong, Neng, lu cakep amat nih." Pernah dengar cerita yang namanya Imam Sudais? Nah, Beliau adalah imam di Masjidil Haram yang suaranya sering kalian dengar tuh kalau lagi baca. Imam Sudais. Masih kecilnya Imam Sudais ini bahasa kitanya becicilan. Kagak bisa diem. Lari sono, lari sini. Sampai ibunya kepayahan, jagain. Karena ada bocah yang lagunya begitu, becicilan. ya. Baru dipegang sama orang tuanya udah loncat ke sono no. Disamperin ke sono, udah di sono lagi no. Imam Sudais dulu begitu. Tapi apa orang tuanya selalu berdoa, mudah-mudahan engkau nanti menjadi imam di Masjidil Haram. Padahal tuh anaknya badar. Ternyata apa? Doa seorang ibu dikabulkan Allah. Sekarang beliau tetap menjadi imam inti di Masjidil Haram. Makanya jadi orang tua doanya yang bagus. Kalau ngelihat anaknya nggak bener jangan diterusin. Anaknya badar, anaknya ngomong badar banget loh. Lah badar beneran tuh bocah. Jadi
untuk melihat surga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Lihat bakti kita sebagai seorang anak kepada Ibu. Jelas? Jelas. Ketika ibumu tersenyum, itu sorgamu. Tapi ketika ibumu menangis, itu nerakamu. Jelas? Jelas? Jelas. Jadi tahu sekarang Jang adanya di mana? Tahu. Di mana Jang? Tahu. Di mata orang tuh. Wah. Sekali lagi saya bilang, ketika ibumu tersenyum dan tertawa, itulah surgamu. Tapi ketika ibumu menangis, itulah nerakamu. Jelas? Jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari perempuan ada yang mau nanya. Kalau tidak ditanyakan lagi, untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita takhtimkan dengan doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana Amin. wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana Amin. wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Amin. Wa taba'adalana wa tabi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tarkunna fa'ilin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amin. afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Amin. alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.